Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lain. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Selebritas Giselle Anastasia atau Giselle memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Giselle diperiksa sebagai tersangka kasus video pribadi. Giselle selesai diperiksa penyidik pada Jumat malam. Giselle semestinya diperiksa Senin kemarin, tetapi dirinya berhalangan hadir karena alasan keluarga. Giselle menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Pornografi atas kasus video pribadinya bersama Michael Yukinobu. Giselle datang ke Mapolda Metro Jaya Jumat pagi. Sesuai protokol kesehatan, Giselle menjalani tes COVID-19 sebelum diperiksa. Dengan hasil non-reaktif, polisi menyatakan Giselle diperiksa untuk kelengkapan berkas perkaranya dan berkas perkara Michael Yukinobu. Tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar. Setelah itu kita lakukan swab test antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan. Memang ada sedikit istirahat pada saat isoma karena sholat Jumat. Nah sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Oke? Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan selebritas Giselle Anastasia, sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi di Polda Metro Jaya. Agi, bagaimana pemeriksaan Giselle hari ini, Agi? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Pemeriksaan Giselle setelah selesai dilakukan tadi sekitar 1 jam yang lalu, Giselle telah meninggalkan markas Polda Metro Jaya dan tadi juga telah meninggalkan bersama pengacaranya. Tadi Giselle tiba di Polda Metro Jaya ini sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pemeriksaan sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Itu artinya kurang lebih 10 jam Giselle melakukan pemeriksaan terkait dengan video pribadi miliknya. Tadi juga Giselle sebelum dilakukan pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah, kemudian juga rapid test antibody, kemudian rapid test antigen. Hasilnya tensi darah Giselle ini normal, kemudian juga rapid test antibodinya non reaktif dan rapid test antigennya hasilnya adalah negatif, sehingga polisi ini menyatakan Giselle layak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Jika tadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus ini mengatakan bahwa Giselle diberikan pertanyaan sebanyak 49 pertanyaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. 49 pertanyaan tersebut meliputi ataupun berdasarkan keterangan-keterangan ataupun mendalami terkait dengan adanya unsur pornografi dalam video yang tersebar ataupun video milik pribadi Giselle yang tersebar di media sosial. Hal itulah yang menjadi pendalaman dari pihak tim penyidik. Setidaknya Giselle ini disangkakan pasal 4 dan juga pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dalam pasal 4 ini juga dijelaskan Cynthia bahwa di situ dilarang seseorang untuk melakukan memproduksi ataupun membuat atau mengadakan sebuah tayangan video yang mengandung unsur pornografi. Kemudian juga di pasal 8 ini juga dilarang adanya persetujuan pada diri sendiri ataupun menyatakan siap untuk melakukan menjadi model dalam peragaan video yang membuat pornografi. Hal inilah setidaknya yang didalami oleh pihak tim penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Giselle. Lalu tadi Giselle meninggalkan Polda Metro Jaya dan tidak dilakukan penahanan. Alasannya tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan yang pertama ialah Yusri Yunus mengatakan bahwa Giselle ini sebagai tersangka telah kooperatif menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh pihak tim penyidik. Yang kedua juga kepolisian melihat dari sisi kemanusiaannya, Giselle memiliki anak di bawah umur dan memerlukan bimbingan orang tua, sehingga inilah yang menjadi alasan tim penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap Giselle Anastasia. Kemudian juga dari tim pihak kepolisian ini menekankan walaupun Giselle tidak ditahan, tapi Giselle tetap harus melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan juga Kamis. Dan selain itu juga polisi ini menyampaikan bahwa walaupun Giselle tidak ditahan, Cynthia, tetapi untuk kasus yang menjeratnya akan terus diusut oleh pihak kepolisian. Dan ancaman hukumannya terhadap Giselle ini adalah
minimal 6 bulan penjara dan maksimal adalah 12 tahun penjara. Cynthia. Agi, ada 49 pertanyaan. Lantas keterangan baru apa yang diberikan Gisel kepada penyidik, Agi? Kalau tadi setelah selesai pemeriksaan, tadi Gisel keluar dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ini dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut ataupun keterangan baru. Tadi dia hanya menyampaikan permohonan maaf dalam lubuk hatinya terkait dengan apa yang telah dilakukan ataupun tindakan yang telah dia lakukan kepada semua pihak, dan juga dia meminta doanya kepada seluruh masyarakat terkait dengan kedepannya semoga bisa lebih baik dan juga memperbaiki hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak Gisel itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya berikut rekaman pernyataan dari Gisela Anastasia. Ya, jadi kehadiran saya hari ini untuk memenuhi panggilan yang seharusnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Namun saya berhalangan hadir bertepatan dengan kedatangan DMT dari luar kota kemarin setelah menghabiskan waktu sama Mas Gading sama papanya. Jadi untuk karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan. Sekali lagi saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk semua pihak terkait. Saya mohon doanya, mohon dukungan supportnya juga untuk kita bisa menjalani proses ke depan. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Terima kasih. Kedepannya polisi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk keperluan ataupun kelengkapan dari berkas terkait dengan kasus yang menjerat Gisel dan juga teman prianya yakni Michael Yukinobu. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih, Agi.